Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, ada kabar gembira sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Setelah 4 tahun kita tidak mengadakan Ultah Fresh Juice, kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Hotel Swiss Bell Rainforest Kuta Bali. Bersama pengisi Fresh Juice antara lain Romo Yandi Buntoro CDD dari Medan, Romo John Laba SDB dari Tangerang, Romo Revi Tanot dari Manado, Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung, Romo Siprianus Tukan SSCC dari Yogyakarta, Romo Iwan Karwayu dari Bali, dan juga para pengisi Fresh Juice lainnya. Adapun biaya Fresh Juice Live ini 100.000, sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama yang bisa datang ke Bali. Khusus yang mendaftar sebelum tanggal 31 Oktober bisa request size baju. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini adalah 1 buah handphone dan juga tiket gratis dari Holy Global Tour, ziarah ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023. Kemudian acara bersama dilanjutkan dengan ziarah Fresh Juice di Bali tanggal 26 November 2022 dengan biaya 350.000 per orang. Door prize utama khusus untuk para peserta ziarah 26 November ini adalah ziarah gratis oleh Renata Tour bersama Fresh Juice ke Turki tahun 2023. Berhubung peserta sudah hampir penuh, bisa segera mendaftar ke WA 0813 53904939. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini Fresh Juice Selasa 18 Oktober 2022 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Palu. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Projo Kuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Paroki Santo Paulus, Palu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salamu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah
apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat terkasih, beberapa waktu lalu dalam sebuah pertemuan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah, muncul sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan tentang polemik mendirikan bangunan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak isu yang menunjukkan bahwa masih ada orang, masih ada kelompok yang belum bisa hidup dengan damai. What's the problem with peace? Apa yang salah dengan kedamaian itu? Saudara-saudara yang terkasih, semua agama, termasuk Kristen, menginginkan agar semua pengikutnya bisa hidup dalam kedamaian dan dengan kedamaian. Ya, dalam dan dengan kedamaian. Mengapa? Karena kedamaian itu pertama-tama harus berasal dari dalam hati kita dan menjadi bagian dari diri dan hidup kita sebelum kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang berusaha untuk menunjukkan damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi dengan damai sejahtera itu sendiri, pasti akan sangat lelah. Ya, lelah karena harus berpura-pura. Lelah karena harus menunjukkan kedamaian yang semu. Hari ini dalam Injil, Yesus berpesan kepada ke-70 murid untuk mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini ketika mereka hendak memasuki rumah. Ini jelas menjadi sebuah pesan untuk semua pengikut Kristus. Pesan kepada kita semua untuk apa? Untuk menjadi agen-agen perdamaian. Menjadi peacemaker. Dan sebagai agen perdamaian, tentu kita mesti lebih dahulu menghidupi dan mengalami kedamaian itu sendiri. Damai itu harus kita miliki. Damai itu harus kita punyai. Damai itu harus berakar dan menjiwai hidup kita untuk kemudian kita bagikan. Seperti kata pepatah Latin, nemodat quod non habet. Saya tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak saya miliki. Ya, bagaimana mungkin saya bisa memberi uang kepada orang lain sementara saya tidak punya uang? Bagaimana mungkin saya bisa memberi makanan, memberi pakaian, memberi sesuatu kepada orang sementara apa yang akan kita beri itu tidak ada pada diri saya. Saya tidak punya apa-apa untuk memberikannya. Dan persis dengan damai sejahtera, bagaimana mungkin saya dapat mengatakan atau membagikan damai sejahtera kepada orang lain sementara saya sendiri tidak memiliki damai sejahtera itu? Mungkin ada yang bertanya, memangnya ciri-ciri orang yang menghidupi damai sejahtera itu seperti apa, Pastor? Pertanyaan yang sangat baik, saudara-saudara. Ketika kamu hidup penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, hidup dengan rendah hati,
tidak mudah emosi, tidak pemarah, mau mengampuni, dan murah hati, Alkitab berkata, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan itu berarti kamu sudah sungguh menghidupi dan mengusahakan damai sejahtera itu. Sahabatku, Yesus mempercayakan misi pewartaan kerajaan Allah kepada kita semua. Yesus sungguh-sungguh percaya bahwa kita dapat menjadi agen rahasianya, agen-agen perdamaian dimanapun kita berada, yang tidak hanya mengusahakan damai secara eksternal, tetapi menghidupi, menjiwai kedamaian itu sendiri. Bersama Santo Lukas, pengarang Injil yang kita rayakan hari ini, yang telah menghidupi damai sejahtera itu dalam hidupnya, dan bahkan menuliskannya, mengisahkannya dalam Injil Lukas, juga kisah para rasul, juga bersama saudara-saudara kita yang hari ini merayakan syukur atas ulang tahunnya. Mari kita berjuang bersama untuk mewartakan misi kerajaan Allah dengan peran sebagai agen-agen perdamaian. Ya, peran sebagai agen-agen perdamaian dengan slogan damai bersamamu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekat-Mu. Ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh
berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Saudaraku, damai sejahtera bagi kamu. Terima kasih Pastor Miki untuk lagu dan renungannya dalam Fresh Juice hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di hari ulang tahun saya hari ini. Dan saya berharap semoga kita bisa bertemu di dalam Fresh Juice Live yang ke-10 nanti di Bali. Salam sehat buat semuanya, tetap semangat dan salam Fresh Juice. Sampai jumpa di Bali. Dadah.